Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Awas! Minggir! Wah, sepada lagi nih mobil ya. Sabar. Puluhan kendaraan kecelakaan akibat tergelincir di jalan licin oleh tumpahan solar. Kabar gembira untuk petani singkong. Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan harga singkong terendah Rp1.400 per kilogram. Daerah Bapeda Provinsi Lampung. Tempat wisata pantai di Lampung Selatan sepi pengunjung selama libur Nataru akibat terdampak cuaca buruk. Dua orang pencuri motor diamuk massa di Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro. Satu tersangka bernama Aryanto, berumur 32 tahun, tewas. Sedangkan satu lagi tersangka bernama Sofian, kritis dan dibawa ke rumah sakit oleh polisi. Kedua maling motor tersebut merupakan warga Kecamatan Padang Ratu, Lampung Tengah. Keduanya terpergok merusak kunci motor dan diteriaki pemiliknya hingga ditangkap warga. Tanpa ampun, keduanya jadi bulan-bulanan warga, dan saat polisi sampai di lokasi, keduanya sudah terkapar. Polisi menyita motor korban dan tersangka, kunci T, dan satu pucuk senjata api rakitan milik tersangka yang dipakai untuk mengancam warga sebelum ditangkap. Polda Lampung membuktikan keseriusannya dalam pemberantasan preman pemalak sopir truk dan travel di Jalan Sumatera Lintas Tengah Lampung Utara. Dari penggerebekan di dua lokasi, total tersangka yang ditangkap hingga Minggu siang kemarin berjumlah sebanyak 13 orang. Mereka seluruhnya merupakan warga Lampung Utara. Aksi pemalakan terhadap sopir truk dan angkutan umum dilakukan para tersangka secara terorganisir layaknya sebuah organisasi resmi. Mereka ada yang berperan mengadang truk untuk dibawa ke markas mereka, kemudian korban dimintai uang hingga ratusan ribu rupiah dan kendaraan yang sudah membayar didata secara rinci. Lagi ngantarin dia ini ke pengantin. Pengemudi ojek daring bernama Barlian masih syok setelah berhasil menyelamatkan sepeda motornya saat akan dirampas begal yang menyamar sebagai penumpangnya. Korban melawan meski sempat ditodong senjata tajam oleh tersangka. Pembegalan terhadap korban terjadi di Jalan Minak Pengantin Kelurahan Batu Putih, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, Senin siang. Setelah berteriak meminta pertolongan warga, tersangka bisa ditangkap. Warga tidak anarkis dan menyerahkan tersangka ke polisi. Tersangka bernama Apriyadi Pratama, warga Kelurahan Ampai, Teluk Betung Timur, yang merupakan seorang mahasiswa. Ia mengaku nekat membegal ojek daring karena terdesak uang untuk membayar utang. Mayat seorang pria tanpa mengenakan busana ditemukan terapung di irigasi Desa Taman Sari, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur, Senin sore. Penemuan mayat menggegerkan warga karena irigasi berada di pinggir jalan raya. Identitas korban belum terungkap. Dari sekitar lokasi penemuan mayat tidak ditemukan pakaian atau kartu identitas korban. Sedangkan warga tidak mengenalinya dan diduga korban adalah warga dari luar daerah yang mayatnya terbawa arus hingga ke Desa Tanjung Sari. Polisi tidak menemukan adanya bekas penganiayaan di tubuh korban. Dari hasil pemeriksaan polisi, korban adalah pria berusia diduga sekitar 25 tahun, tinggi badan 180 cm, warna
berkulit sawo matang, rambut pendek, dan tidak ada ciri-ciri khusus. Mobil itu parkir di mana, Pak? Aksi pencurian kendaraan di penghujung tahun kian merajalela. Mana, Kak? Di antaranya terjadi di Kelurahan Jagabaya 2, Kecamatan Waihalim, Bandar Lampung pada Rabu dini hari. Mobil jenis LCGC yang diparkir di depan rumah raib digasak pencuri. Pelaku diduga berjumlah lebih dari 1 orang, namun dalam rekaman CCTV yang terlihat hanya 1 orang. Pelaku lain diduga menunggu di jalan. Dalam rekaman CCTV terlihat 1 orang mendekati mobil korban. Dalam hitungan kurang dari 2 menit, pelaku bisa menyalakan mesin mobil korban dan membawanya kabur. Pencurian diketahui korban saat akan sholat subuh yang mendapati mobilnya tidak ada lagi di depan rumah. Musim durian telah tiba. Nah, bagi Anda pecinta buah beraroma tajam ini, apakah sudah menyiapkan dana khusus untuk menikmatinya? Pedagang buah berduri kini menjamur di pinggir jalan di Bandar Lampung. Di antaranya di sepanjang Jalan Wan Abdurrahman, Kelurahan Batu Putu, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Selain durian lokal, para penjual menawarkan beragam jenis durian, antara lain dari Bengkulu dan Sumatera Selatan. Untuk mendapatkan rasa yang manis, konsumen diperbolehkan memilih sepuasnya dan mencicipi durian yang ingin dibeli. Namun, kebanyakan pembeli memilih durian lokal Lampung, karena rasa buahnya dirasa lebih pas antara manis dan pahitnya. Harganya juga bervariasi, mulai dari Rp100.000 hingga Rp200.000 untuk 3 buah durian tergantung ukuran. Kalau saya sih lebih pilih ke asal-asal lokal ya, lokal Batu Putu aja sih, karena memang Batu Putu itu punya rasa yang khas aja sih untuk durian gitu, Mbak. Kalau untuk soal rasa seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Nah, kalau soal rasa jelas beda ya, namanya durian. Di sini nih duriannya jatuhan, Mbak. Jadi rasanya itu benar-benar murni matang, jadi manisnya itu manis, betul-betul manis legit. Lumayan sih, buat bulan ini lumayan rame. Bukan dari Bandar Lampung aja, banyak yang dari luar kota juga. Palembang ada. Dan gimana? Di bulan Desember sampai April masih 3 bulan lah, paling lama itu 3 bulan. Kalau untuk hari-hari biasa paling banyak itu di angka 60 butir. Ya, kalau hari Sabtu Minggu itu bisa mencapai 200 butiran. Omset penjualan pada musim durian kali ini meningkat karena bersamaan dengan masa libur panjang Natal dan Tahun Baru. Para penjual durian di pinggir jalan buka 24 jam. Para konsumen tidak perlu khawatir jika ingin makan durian pada malam hari karena tetap bisa mendapatkannya. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Tempat wisata berkonsep alam menjamur di Bandar Lampung. Salah satunya Cukung Resto Lampung di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling. Pemandangan alam yang asri dan berbagai fasilitas pendukung lainnya dijamin akan menyejukkan mata dan dapat merelaksasi pikiran dari penatnya aktivitas sehari-hari. Para pengunjung dapat melihat keindahan alam dan berfotoria berlatar belakang permukiman kota dan perbukitan dari lokasi ketinggian. Pertama penasaran, belum pernah ke sini. Terus rekomendasi teman-teman juga, nanti katanya view-nya bagus. Terus lagi buat spot-spot foto yang anak muda yang kekinian buat foto itu. Jadi ini baru pertama kali? Iya, Gimana kesannya, Mbak? bagus. Udah sering sih lumayan. Kenapa Mbak sering datang ke sini?
Enak aja pemandangannya buat nyantai, sore-sore, adem. Nggak kapok ya? Enggak. Dari mana Mbak? Dari deket sih, di W Halim. Oh, Wai Halim. Dengan siapa? Eits, setelah puas jalan-jalan, jangan lewatkan sensasi makan di atas perbukitan dengan berbagai menu tradisional hingga modern yang menggiurkan. Sungguh liburan yang menyenangkan. Sensasi makan di gunungan. Menurut pengelolanya, dipilihnya nama Jukung yang berarti perahu nelayan tradisional khas Lampung untuk mencari ikan. Karena ada sebuah perahu jukung di lokasi yang dijadikan simbol. Ornamen bangunan restoran juga didesain menyerupai perahu. Kita ada resto, ada kafe, ada villa sama beberapa spot foto sih. Terus jumlah pengunjung gimana Mbak? Jumlah pengunjung kita biasanya kalau yang rame-ramenya tuh ada di Sabtu sama Minggu, sama setiap kalau hari biasa biasanya dari sore ke malam rame kita. Untuk menikmati semua pemandangan indah itu, pengunjung cukup membayar tiket masuk Rp10.000 dan lokasinya mudah dijangkau, sekitar setengah jam perjalanan dari pusat kota Bandar Lampung. Nah pemirsa, setidaknya Anda memperoleh 2 tujuan sekaligus ketika Anda datang ke tempat wisata ini. Pertama, Anda bisa menikmati pemandangan panorama alam yang indah dan juga menyejukkan mata di balik Gunung Betung tersebut. Dan yang kedua, Anda juga bisa berwisata kuliner di sini. Nah pemirsa, bagaimana? Dapatkah tempat ini menjadi referensi tujuan Anda berwisata di akhir pekan ini? Fitri Amalia melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.